Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan tanggal 9 September 2020 pukul 00.23. Ini ketemu lagi dengan saya Cak Banu Manusia Merdeka. Sebelah saya ini Cak Gofur gitu. Termasuk orang-orang merdeka. Sebelah saya ini Cak Kus ya, orang merdeka, tapi kadang-kadang ya agak susah. Ya, kadang-kadang tahu tetap susah. tapi tetap merdeka ya kan. Hari ini kita Merdeka. Hari ini kita membahas tentang pilihan lagi viral nih. Lagi musim pilkada ya kan. Bertepatan Serentak ya. pilkadal ya. Pilkada. Pilbub. Oh ya. Pilihan bupati. Bupati ya, kalau bertepatan di semua daerah semuanya lagi bingung milih calonnya. Ya, termasuk saya ini Anggopur dan Cakus bingung nih mau milih yang mana. Ada 3 calon ya. Yang pertama Mbak Ana sama Pak D Anwar ya. Yang kedua Lindra sama Riyadi. Yang ketiga Setiajid sama Mangku Boto. Mangku Negara. Wih, sawangat negara dipanggu rek. Ya. Jadi ayo menurut Anggopur ya, Anggopur ya. Apa? Kira-kira ya. Apa? Kira-kira calon ini sing masuk sing ndi? Wah, nek masuk ya, Mas. Kaya kan sing masuk ya? Iya, durung ono sing masuk. Soalnya aku ya durung kenal aku. Iya, aku ya karo. Gak kenal ya. Nek kancaku kenal 10 tahun ngono ya roh ya. Masuk iki. Masuk iki. Kok gak kancoan ya. Durung kenal. Ora tau kopi bareng Mas. Iya. Ya ana ya ora Cak tau Banu. kopi bareng. Ngono iki lamun tau petuk, tau sharing misi-misine opo, mungkin awake dhewe bisa memahami. Ketoke nyapa awakmu ya males deh ya. Tapi sebabnya Ya males ketemu aku ketoke ya males ya. Mereka kan orang penting ya kan. DPR. kita tahu diri lah. Kita rakyat jelata. Kita kan orang lemah. Ya, kita kan rakyat yang membayar mereka ya kan. Mereka dapat gaji dari hasil jerih payah rakyat Iya, dan iya. bumi Indonesia. Nah, Cakus iki apa calon sing kita masuk sing ndi? Apa Nek- kan sing masuk di sana? Nek sementara iki aku kan durung bisa menyimpulkan. Ya. Maksudnya durung bisa menyimpulkan mana yang misi-misinya jelas maksudnya. Oke. Memahami. Berarti ceritane calon telu-telu niki nek menurut kita bertiga di sini gak ada sing jelas. Di visi misinya kan gak ada sing jelas. Dari awal visi misinya jelas. Yang jelas kalau mau Mungkin belum terrealisasi visi misi deh mungkin. Soalnya kan kita baru belum pernah kan, maksudnya calon-calonnya kan baru diresmikan baru dilantik dalam arti. beberapa hari yang lalu, Mas. baru belum paham. mendaftarkan diri. Informasi misi visine dia Mungkin visi misi baru di iki Digodok. baru di rancang. Padahal mereka itu sebelumnya kan juga menjadi anggota DPR. Perjuangan ke rakyat, wakil rakyat itu apa kan harusnya kita minimal tuh tahu apa sih. Masyarakat ya. Nah, masyarakat tahu perjuangan mereka itu apa sih. Iya. Tapi kan Terobosan, tugasnya yang terobosan. jelas kan beda lah, Mas. Maksudnya antara dia sudah pernah menjadi DPR sedangkan sekarang kan mau mencalonkan jadi bupati. Ya, minimal itu sebelum mencalonkan dia kan merintis istilahnya kayak bangun desa. Jarene mbak ana sing bangun desa nata kutha ya kan.
nata desa nata kutha. Nah, kan sadurunge dibangun kaya wis apik. Sebelum menjadi bupati daripada wong diambur-amburin. Lebih baik kan nata dari dulu, nata dulu. Dari nata terus akhirnya otomatis kan orang akan lebih gampang untuk memilih visi misinya jelas. Mungkin konsepnya kan beda sama Cak Banu kan. Ana sing los dol, Lah, ana sing los kate rewel, maksudnya apa ya? Ana sing setia-siti apa? Setia negara. Sejati. Setiajid jadi bupati. kuwi setia apa? Sejati. Sejati. Oh. Rokok lho Mas Sus. Kan ono rokok sejati to. Iya. Iku Setiajid jadi bupati. Oh. Setia Tapi negara. jarene sel-selse. Oh, Nek promosi ngono. wis. Iya, masuk. Ya, Terus terang anu Cak Banu, aku nggak paham masalah politik. Itu loh, saya harus perlu belajar. menurut Harus jelas. kalau menurut saya sih namanya visi misi ya, visinya itu apa? Visinya bangun desa, nata kutha atau apalah, bangun apa. Jadi visinya jelas. Misinya itu apa? Misinya kan ada program-program. Bupati kok apa aja sih dijelasin ke rakyat. Mungkin setiap calon tuh punya visi dan misi. Setiap calon pasti, saya yakin itu pasti dia punya andalan program. Entah itu calonnya yang mana, Program KB. andalan olahraga, kok yang satunya calonnya satunya andalan pendidikan. Dan itu pasti berbeda-beda Mas. Iya jelas. Setiap anu kan punya unggulan. Nah, iku nantinya visi dan misi mereka awak dhewe kan ngerti. Nah, iku sing masuk kanggo awak dhewe ndi? Yang mana? Ya mungkin tak pilih. Oh. Sampean menurut Mas Gofur nih apa sing dipilih kategori sing kaya apa? Ya kemungkinan dia tuh kan cinta olahraga, cabangnya. ya. Mungkin condongnya kalau dia tuh mengembangkan olahraga di Iya Mas, Tuban. kan nek ning desaku Mas ya. Nah, Kan apa? Masalahnya so, desa Gotur bocah-bocah sendiri kan. ku maksudnya ngene, kendalane sing pertama iku nek waktu apa? Waktu isih umur masa iku ya, maksudnya ku sekitar kelas SD sampai SMP. iya. Iku cara aktif ning bidang olahraga ku semangat sampai carane kuwi uga terganggu masalah terutama fisik. Oh. Nah, di saat wis menginjak kelas Remaja. SMA, SMA Remaja. paling gak SMA. Iku wis mulai mengenal Dunia. kopi. Jadi Nah, waktunya rokok. fokus untuk ke olahraga itu sudah berkurang. berkurang Ya. terus di samping ngono ya mempengaruhi masalah fisik, stamina. stamina. Soalnya apa wis ngopi. Terpengaruh Terus hal-hal kok yang ditambah ngerokok. Nah, otomatis nek wis biasa ngopi karo rokok, pertama iku sing mengarah sing hal negatif terutama begadang. Yang jelas ya, kalau ngomong bahas olahraga, target bupati kalau umpamanya jadi bupati, targetnya Siapapun ya, siapapun dia jadi bupati. membawa olahraga Tuban terutama sepak bola ya, Terutama sepak menjadi bola, Mas. masuk di Liga 1 ya, liga Liga utamanya Indonesia. Jadi biar anak-anak kecil atau anak-anak SMP, SD itu semangat untuk olahraga. ada wadahnya tuh. Terus arahnya kemana itu jelas dah. Iya. Enggak tumpul di tengah jalan gitu maksudnya. Ini Persela ya iso Liga Utama. Nek masuk Tuban Persatu gak iso. Padahal ada semen. Itu ya. kan di dalamnya tuh birokrasinya seperti apa ke kita Gak kan jelas, nggak tahu. jelas gak jelas olahragane Tuban ini gak jelas. Sepak bolane Liga mari Liga 2, Liga 3 wis gak jelas wis. Wis pelatih ganti nek gak ngono wis mbolah karo. Mari ngono aku tak nyalon jadi pelatih ya. Oh iya. Masuk. Ini proses iki sementara ini. Ya wis. Jadi saya rasa kurang ada pembinaan di usia dini dan juga ada kurang adanya pencari bakat. Masih banyak Bibit-bibit baru Mas. Iku cara ning desa-desa ku nek ngarani nek ning PSSI Tuban ya iku kurang diperhatekno. Kasarane ya apa ya Mas Sumbu? pendidikan usia dini lah. Ah terutama tapi Ya, terus pendidikan apa nama usia dini. fasilitas olahraga.
Kalau Tuban wadahnya sekarang Tuban sudah ada apa stadion besar. Kalau tidak masuk Pengelolaannya. Liga Utama ya percuma. Pengelolaannya jangan ada nepotisme. Sekarang kan sering nepotisme, atau mungkin yang jadi pemain sepak bola ya nggak tahu. Bukan dari anak-anak yang daerah berprestasi. yang punya memang bakat yang bagus. Kadang yang ada yang bakatnya bagus nggak dapat di liga. Di Iya, tim- mungkin tim tersisihkan Tuban. dengan hal-hal yang kita nggak Nah, tahu. Itu nepotisme masih ada kok. Ada nggak kelihatannya di Tuban nepotisme? Oh ya ada. Ada. Nah iki Olahraga, voli. berpengaruh terutama ning Tuban yo ketok iku sing paling. Nah, ada nepotisme ya kan. Terus Proliga dan lain-lain. Tuban kalau PON atau Pekan Olahraga Nasional ya enggak bisa menyumbangkan atlet-atlet, sehingga motivasi anak muda olahraga itu tinggi. Kalau motivasi olahraga tinggi, otomatis anak-anak mau merokok atau kegiatan narkoba, minum-minuman lebih berkurang karena banyaknya aktivitas olahraga. Ayo men. Dengan Menurut perkiraan Cak Banu, hal-hal seperti itu bisa dirubah apa enggak untuk ya zaman bisa, sekarang ya? tergantung Mohon maaf pemimpinnya. untuk saya bertanya seperti itu. Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu integritasnya jelas, jujur dan bertanggung jawab, tujuan visi misinya mengembangkan olahraga Tuban, ya bisa. Pasti bisa ya. Kalau ndak ada kongsi-kongsi tadi ya. Ada sekat-sekat yang bisa menghambat. habis. Kalau itu dihabisin dengan jujur dan tanggung jawab, selesai. Pasti Tuban olahraganya maju. Itu baru olahraga. Itu bahas olahraga. Kalau Pendidikan. Teh. Nah, nih pendidikan Iya, sekarang itu nggak masuk. Karena apa? Dulu kita zamannya dulu kan ada namanya bos ya, sekolah gak bayar, seragam gak bayar ya. Iya. Betul. Saiki seragam wis bayar mana? Lho iya to. Iya anakku bayar kirane. Wis normal bayar meneh. Normal bayar mana? Dihapus iku. Wis Program sing mbok karo, pokoke anakku wis bayar mana. Nah, terus dana dan lain-lain mungkin ada ya, nah SMP, SMA. Kalau memang bupati itu kedepannya bisa berpikirnya bahwa pendidikanlah yang meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Dengan adanya pendidikan yang tinggi, bagus, otomatis ekonomi juga akan terdongkrak Aku lebih mengikuti bagus. Mas. Mengikuti. Nah, program bupati kalau bisa program sarjana khusus, semua warga Tuban bisa sarjana. Woi keren. Kalau semua sarjana terus gimana yang lain? Ya kan gimana? Ya programnya pokoknya gimana bisa cara menjadikan anak-anak Tuban ini sarjana semua. Sarjana semua. Iya. Di samping itu harus diiringi dengan lapangan pekerjaan, Mas. SDM Nah, itu juga nanti bisa ke ekonomi. Dengan banyaknya sarjana yang berkualitas, secara otomatis ekonomi kreatif akan berdiri. SDM-nya bagus, otomatis ekonomi kan juga jelas. akan mengikuti. Nah, itu termasuk nek ning desa kene lho Mas. Iku nek ning masalah olahraga lho Mas. Iku yo termasuk kendala nomor 2 ning masalah ekonomi SDM. Ya. Kendala. Jadi kalau podo cara nunggu umur-umure yo pendidikan bisa dini masalah olahraga itu apik, tapi nek wis menginjak umur remaja, wis berpengaruh. apalagi dia di sekolah apa di keluarganya itu kurang mampu, nah katakanlah kurang mampu, dia kadang Punya lebih- bakat. lebih fokus untuk membantu orang tua. orang tua. Loh, tapi di daerah-daerah Tuban yang kita nggak ngomong kota dulu ya. Jadi Tuban kan terdiri dari berbagai macam kecamatan, desa-desa masih banyak. Iya. Ternyata dari sekian banyak desa itu masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Ada yang lulus SD, bener nggak? Itu pembahasan Ada yang lulus SMP selesai. Pendidikan, ya? Ada Wakil, yang Mas, yo. SMP Wakil, nggak SMP, lulus. mari wis. Nah, gimana caranya Tuban bisa maju kalau apa namanya lingkup pendidikannya Pendidikan juga itu segitu, nggak diperhatikan, mendukung. ya kan? Makanya kalau melihat pemimpin tuh yang bisa mengutamakan pendidikan tuh di nomor satukan, ya kan? Karena apa? Dengan banyaknya sarjana di kota Tuban, otomatis SDM kita mumpuni untuk mengerjakan kayak tambang dan lain-lain. Nggak perlu impor karyawan luar. Semen diisi banyak orang luar. Iya. Masalahnya kendalanya ya SDM tadi. Siapa? Siapa? Gubernur wali kota DKI Anies Baswedan ya. Anies. Ya. Anies gubernur. Ya. Dia menteri pendidikan tuh. Ya. Nah, tapi selama ini kok yo
Iya nek menurut Wah, sampean. itu kadoan bahasan. Betul. Bahasane. Bahas Tuban ae lah. Kadoan bahas ansi kedhuwur. Udah di tabrak pesawat kok. Nek kecampluk pesawat ya apa? Ngawur, pesawat Terlalu tinggi untuk ke atas sih udah kuatir anak Jadi pesawat. kalau bisa ya, kalau memang nggak bisa sarjana ya minimal semua warga Tuban mulai dari desa sampai kota itu harus SMA lah. Kalau bisa separuhnya sarjana semua Minimal. minimal ya. Minimal SMA. Jadi nggak ada yang putus sekolah. Itu harus diperhatikan oleh para bupati-bupati yang akan jadi nanti visi Itu misinya jelas. dari segi pendidikan. Kalau sekarang di desa kan mayoritas kan petani. Ya. Kalau menurut Cabani itu harus gimana terobosannya, harus punya Nah, itu visi dan masalah misi pertanian. apa Nah, itu pertanian. nanti kita bahas pendidikan. Ini kan nanti bahas sekarang sudah selesai pendidikan. Pendidikan visi misinya itu menciptakan sarjana-sarjana atau minimal SMA lah, semua warga Tuban SMA separohnya yang anak muda-muda itu sarjana semua dan memiliki SDM yang berkualitas. Sekarang kita membahas tentang apa? Lingkungan. Lingkungan. Nah, ini parah di Tuban nih. Ya kan? Tuban parah ya kan? Banyak sekali tambang-tambang ilegal ya mungkin ya ada tambang ilegal atau mungkin semen atau sekarang ada Pertamina otomatis pasir silika otomatis Tuban itu jadi lumbung penghasilan sebagian orang untuk kaya rusak lingkungannya rusak tidak ada regulasi yang jelas tentang tambang ya kan? Tambangan jadi Tuban itu dirusak oleh sebagian orang dan segelintir orang yang beruntung kan gitu. Punya kepentingan. Nah, terus lingkungan nah, di Tuban sendiri sampah-sampah itu juga masih Banyak sekali. pantai itu sampah banyak sampahnya terus di kota-kota juga banyak sampahnya Karena kesadaran tadi. ya tapi keren itu Risma ya kita enggak ngomong siapa-siapa lah wali kota Risma itu keren. Contoh ya. Karena Surabaya menjadi kota hijau dan itu bersih hijau Dapat penghargaan dari negara-negara luar. lain dapat belajar lah andai kata Tuban bisa seperti Surabaya kita enggak keren Keren banget tuh. pantainya bagus Bersih. tata kotanya itu asri semua bagus otomatis keren karena apa Tuban itu ladang tambang rusak tambang Pokoknya tapi lingkungan lingkungan tidak dijaga berapa persen yang rusak menurut Cabani? terus gak usah ngomong persen lah pokoknya agak sing rusak misalnya Oh, tambang pasir silika terus kapur semua kita tambang otomatis kalau kita tambang selalu dioptimalkan suatu saat generasi di selanjutnya akan nggak dapat bagian soal sampah ya gitu Cabani. Kesadaran untuk membuang sampah itu kan sangat ya riskan. Tuban itu jadi lumbung sampahnya dari kota-kota lain ya termasuk kiriman sampah laut dari Lamongan pokoknya Sungai Bengawan Solo Kali Brantas itu hampir rata-rata Muaranya di Tuban. sekitar lah pantai itu kotor semua kalau bupatinya tidak mengutamakan lingkungan ya percuma jadi visi misi lingkungan jelas visi misi pendidikan jelas, olahraga jelas, ada lagi apa pertanian. Itu dampaknya pertanian. masalah sampah itu dampaknya tetap kesehatan loh Mas. Ya Iya. jelas. Ya. Kesehatan. Ya seperti ini sing lagi viral ya apa? Virus Covid. Covid ya Covid ya Iya, Covid. Covid itu mayak wis nggak ada di Covid ya kan pertanian masih banyak sekali petani-petani kita di Tuban itu susah untuk mendapatkan pupuk. Kadang-kadang saat masa tanam pupuk Nah, iki lho susah. Mas tak herani kadang. Kadang apa ya? Wong tani wis goleke apa? Susah. Bibit kan wis sinten bibit kan wis mahal. Terus kadang wayahe mupuk, kadang golek pupuke kangelan. Nah, di saat panen Harga juale. harga kejuale iku lho kok langsung lah iku lho. Iku lho Karena susah ada wong tani. impor, itu repot negarane. Iku berarti negara berarti. Itu urusane negara. Tapi kalau Tuban punya masih bisa mengupayakan sebenarnya masih digunakan lumbung-lumbung atau kita membuat dikontrol nih agen-agen distributor jagung padi dikontrol harganya Mungkin bisa stabil. Cuma iki Mas apa
takok masalah pupuk. Iya. Masalah pupuk ku sebetulnya nek teko pemerintah kan ono sing bersubsidi Mas. Iya. Ya ada. Tapi kenapa kok Mas sing Menikmati. kok menikmati Mas Bos? Kenapa pupuk yang bersubsidi itu kok gampangannya ku banyak orang yang bisa jual? Iku sih Mas. Bahkan kadang di saat petani membutuhkan, Iya. itu kadang barang Barang bersubsidi Kayak- mahal. iya. Langka. iya barang bersubsidi maksudnya sebetulnya kan bersubsidi Tapi kenapa dijual harga harga normal. normal maksudku ngono lho. Lho, iku piye iku carane kok iso kok Untuk ngono mengatasi seperti itu apa? Permasalahannya apa gitu piye? yang Nah, kamu permasalahan iku apa maksudnya ngono lho. Jadi yang bisa menjelaskan mungkin Cak Banu. Saya Oke. kan Ini kalau pertanian ya mungkin diregulasi pemerintah aja yang kurang jelas, dalam artian musim kalau Tuban sendiri ya, pemerintahan Tuban harusnya sangat memperhatikan petani kita. Sementara ini saat ini saya anggap tidak ada perhatian dari pemerintah, baik dari dulu mulai zaman Bupati Heni sampai sekarang. Pertanian Tuban sangat tidak diperhatikan. Petani hidup dengan sendirinya, pupuk nyari sendiri, apa-apa sendiri ya kan. Nah, tapi nek saumu enggak diperhatikan Mas ya. oh ada Kayak subsidi. pupuk koyo ono sing di stempel bersubsidi. Nah, itu permainan, Bos. Nah, itu Berarti kalau kan itu, permainan itu mungkin terjadi di sekitar iso Bu. semoga bupati selanjutnya yang akan jadi ini sangat Nggak ada memperhatikan. hal-hal seperti itu. Diperhatikan. Clear lah. Sangat diperhatikan. Dari atas sampai ke bawah langsung menyentuh ke petani. Dan Nggak sangat ada tengkulak-tengkulak. Dinas permainan Pertanian harga. ataupun bupati bisa langsung on the spot ya, datang langsung ke petani, keluhannya petani itu apa, kekurangannya apa, langsung on the spot sehingga tahu nih keluhan petani itu apa, pupuknya gimana, hasil panennya gimana, penjualnya gimana, sangat diperhatikan. Langsung terjun ke lapangan. Ya iya harus, sehingga tahu mana pemain-pemain yang memainkan pupuk, mana pemain yang memainkan bibit, saat panen siapa sih yang bermain harga, itu harus sangat diperhatikan. Jangan hanya duduk-duduk di kantor bupati aja tanpa tahu, Tapi hanya mendengarkan saja. Kemungkinan enggak Mas misalnya ono unsur nepotisme. Ada, pasti. Nah, itu loh. Karena gini loh, saat ini di semua Indonesia, Tuban itu di semua Indonesia lah, kos pemilihan bupati tinggi dengan banyaknya koalisi partai. Yang pertama, yang kedua itu kos untuk jadi bupati tinggi, sehingga saat kita ngomong daerah itu bisa bagus ya susah. Karena apa? Karena daerah bagus itu bupatinya bingung mengembalikan modalnya ini loh. Dari mana? Gaji bupati berapa sih? Kan gaji bupati kan tidak mencukupi untuk mengembalikan modalnya dia. Dari mana? awal ya? Nah, itu rahasia. Maksudnya modal apa Mas? Modal kampanye. Kampanye. Modal dan Nah, lain-lain. modal kampanye ini biasanya enggak di teko partai. Nah, nek sing Itu sebagian. nek bahasa umumnya saiki lho money politik nek gak disangoni ya gak budal. Awakmu kadang-kadang yang ngono les sangu gak biyen-biyene. Tahu les sangu gak milih bupati. Oh, gak pernah itu disangoni aku. Tahu ditawani sangoni gak? Ya tahu lah ditawani. Pulang DPR gini sangu gak? DPR di DPR ini Gak. presiden. Gak. Oleh duit to gak? Ora presiden ora. Oleh duit kok. Tapi nek DPR oleh? DPR ora oleh aku. Lho ora oleh blas ya? Ora oleh blas. Mana? Jadi masih ada Ya gerakan mungkin money melu. politik ya Kan sing. aku melu kaya. Jadi saat kos politik itu besar, Paham, paham. maka Bawaslu. peluang untuk korupsi pun akan semakin besar. Karena bupati-bupati rata-rata kecekel KPK ya kan, karena ya itu modal Oh, kos berarti politiknya modal besar. iku yo kayak waktu iku yo. Nembak Money politik memang yo. money politik terus Lho terjadi kampanye ning anu to iku. kabeh lah, Mas. Yo kabeh termasuk pilihan lurah bareng kan. Ya, lurah wis gak usah diomong, wis itu bahas. Itu wis wacana publik bahwasanya Mungkin pilihan dalam lurah artian gini Caban, sudah rahasia umum. rahasia umum, bukan Mungkin rahasia seperti pribadi. itu. Ya kan? Sampeyan ngomong rahasia. Jadi umum. kalau ngomong nek wis umum ngerti berarti wis gak rahasia. rahasia ya, wis jelas. Kan rahasia Wis umum kan. umum ngono lho. Jadi Mas. kalau Wis gak mau rahasia nah, Mas. Indonesia mau maju itu susah. Dalam artian gini loh. Mas. Berarti kelemahan ning kuwi, Mas. Ya. Misalnya gampang niku ya mungkin ora kok ning lurah atau bupati tok, mungkin teko gubernur atau bahkan presiden. Ya.
kadang iso uga unsur dari awal tuh kok gimana waktu dia mencalonkan diri sebagai kos politik lah. butuh modal besar. nah, modal besar dalam money politik mang ya duit maksudnya intinya. Nah begitu dia sukses jadi Mengembalikan modalnya. nah memang otomatis dia mikir tetap balik modalnya Nah, awal masyarakat piye juga ngene. lah. Itu terjadi terus Tapi pada akhirnya ya repot. Masyarakat juga itu kalau ndak ada uang ya ndak berangkat, ada yang seperti itu. ya aku Karena emosinya bupati kakan korupsi, akhirnya masyarakat juga membuat kesimpulan, nek kanu duwe kata coblos. nah aku balikin ning SDM meneh Mas. Kayak iya Mas. Iya, Iya, mungkin seperti itu. Saat pendidikan bagus, olahraga bagus, ekonomi otomatis bagus, money politik akan berkurang dengan sendirinya. Udah 50.000 kok. Ono sing 100 gopo. Duit 100 lho gak opo. Kayak tuku toak sak tambule gak cukup. Ya. Kemangan ya sereten ya kan. Gak perlu lah. Tapi wis di anu iki Mas, apa? Nomor urut undian. Wis kaya isih. Mbok aku karo. Gak paham aku. Ora paham. Maksudnya nomor iki calon iki nomor iki. Iya. Yo sesuk aku tak moro ning gone kono. Marane kan. Iya, bisa. Jadi saya mengingatkan Tak masyarakat takokane. kalau mau memilih pemimpin yang bagus, visi misinya jelas, ekonomi, pendidikan, olahraga dan lain-lain itu harus jelas. Yang pertama, yang kedua, jangan hanya karena uang Anda memilih. Sudah tidak zamannya money politik atau uang kita terima nanti kita merasakan susahnya itu di 5 tahun. Kita senangnya 2 hari, susahnya 5 tahun. Iya, ya maksudnya sing dadi otomatis dia berpikiran mengembalikan dana yang awalnya dilakukan. Ya itu. Mungkin iku. Pilkadal itu ya susah. Pilkadal ya. Terus pendidikan, lingkungan, olahraga, ekonomi. Apalagi nih? Mungkin menyakup semuanya guys. Ada lagi ya mungkin Budaya. melestarikan kebudayaan Kota Pariwisata lah. Tuban. Ya, Dari kebudayaan segi contoh wisata. tayub, monggo dilestarikan ya kan. Langgang musik tayub itu dilestarikan dengan budayanya Kota Tuban. Karena tayub berarti tetap Kota Tuban. Tongklek ya ta sing. Tongklek saiki lagi rame tongklek. Enggak apa-apa. Toak piye toak? Tawa ada masalah. Toak ku apa nek toak? Tawa iku noto. Masuk apa nek toak? Budaya. Enggak masalah. Kalau tawa wong itu apa namanya? Minuman ciri khas Tuban. Minuman ciri khas Tuban terus Nggak itu bisa memang dihilangkan. natural ya. Itu kearifan lokal. Ya, asal jangan berlebihan ya. Kalau minum tua itu secukupnya. Itu kan apa namanya? Natural, alami. Jus buah sebenarnya itu kan jus buah. Iya. Ya, Cuma di konsep diramu. Tapi nek ketoke calone sama Mbak Ana, Lindra, Ya. terus Setiajid. Ketoke nek didelok aku ngerti kan foto Mas ya. Ketoke kanggo aku pribadi ya. Iya. Sing tak senengi terutama sing bisa memajukan untuk bidang olahraga ayo. Ketoke sing wajah-wajah wong telu iki ketoke sing rondok anu kok sing iku Mas Lendra gitu iya. Lindra kok olahraga belas. Oh, belas iku. Koyo sih gak sih. Ketoke gayane koyo Kata nggak sepatu seneng fotonya. olahraga ana ketoke. Fotone kata nggak pakaian olahraga futsal apa sepatu. Babalan ya ora ketok kok. Ana beban babalan ya ora tau dadi supporter kok. Ora lah koyo fisik-fisike yo Mas koyo ya gak masuk nang olahraga sih. Mbak Ana ya jelas ya ora. Pokoknya gak penting sapa wae sing fisik olahraga ndak. Yang penting dia memprioritaskan olahraga terutama sepak bola bisa masuk lagi ke liga utama. Gitu harapan cabangnya Jadi seperti itu. anak-anak kecil itu ada motivasi untuk olahraga itu lebih giat. Proliga atau mungkin volinya bisa masuk di Proliga atau apalah, yang penting olahraganya maju, otomatis mengurangi kegiatan-kegiatan negatif seperti minum-minuman keras, merokok, narkoba itu bisa berkurang ya kan. Generasi mudanya juga akan lebih bagus lagi, fisiknya oke. Pendidikannya rata-rata SMA, sarjana ya otomatis ekonomi akan terangkat. Lingkungan juga Tuban menjadi lingkungan yang begitu asri, bersih, pantainya bersih, otomatis wisata akan berkembang, Maju pesat. wisatanya bagus. Orang mau rekreasi juga enak, nggak perlu mahal-mahal ya.
bikin hutan kota, taman-taman kota sebanyak mungkin, sehingga di setiap kecamatan ada taman kota, taman bermain buat anak-anak, sehingga kita tidak perlu mahal sih untuk rekreasi. Tamannya ada, anak bermainnya ada, asri, per kecamatan ada, tapi keren, kotanya bersih hijau, keren. Wisata desa kan? Jadi wisatanya gratis ya kan. Gratis. Nah depan kan sudah bagus, Murah meriah. juru parkir di Tuban sudah tidak ada parkir liar ya kan, parkir sudah berseragam, nggak dikasih ya nggak masalah, dikasih ya sukarela ya kan. Sudah dapat biaya dari pemerintah, masuk ya bagus, stadion sudah oke, tinggal pengembangan olahraga ya kan. Agama ini ya kan, kita juga ada agama di sini, ada penghujung ini ya, menteng. Jadi apa dengan agama Islam ya kan, kita menjalin kerukunan di antar beragama. Jadi yang lagi rame isu-isu apa agama nggak sampai masuk ke kota Tuban, karena Tuban adalah kota berbudaya, Bumi Wali. jadi nggak perlu kita ribut-ribut masalah sara agama apa Enggak ya. lah, itu tinggal. Ya, Kita butuh kerukunan. terutama pertanian nih yang paling konyol. Pertanian kemarin, dari dulu pertanian, saya di sini, saya anak petani ya, Iya. dari dulu nggak pernah sih perhatian pemerintah terhadap petani itu apa sih, sampai sekarang kita tidak merasakan hal itu ya kan. Perhatian yang signifikan kayak kemarin itu gagal panen ya, ada ulat kemarin loh. Sebetulnya ada Mas di itu loh apa kelompok tani. Nah itu program-program di kelompok tani sudah ada, cuma Cuma ngerti, penyelenggaranya. maksudnya prakteknya piye gak jelas. Realisasinya tidak jelas. Itu termasuk itu lho apa kaya balik ning kaya Ya. pupuk obat-obatan niku. Mungkin di monopoli juga bisa gitu. Wah iki lho sih kok Nggak bisa sih, merata. piye prakteknya Intinya piye gak pati paham. Itu ya soalnya aturan sama praktek di lapangan nggak sama gitu maksudnya. Ya. gak melu tani ya sing tani wong tuwa dadi gak pati paham gitu. Solusi utama untuk bagi semuanya ya, Anak wong tani gak paham tani ya iki. paling konkret ya, visi misi sudah jelas dibahas hari tadi, Iya. yang mengembangkan olahraga. Targetnya adalah liga utama, sepak bolanya, volinya juga masuk pro liga atau apa, dan olahraga yang lain juga berkembang. Badminton, syukur-syukur Tuban bisa mengirim badmintonnya, bisa menjadi juara nasional dari kota Tuban ya kan? Amin. Atau mungkin masuk. Itu harapan Cak Banu ya. Iyalah, jadi masyarakat itu sangat antusias dengan olahraga, mengurangi sisi negatif dari kegiatan-kegiatan pemuda. Ekonomi diperhatikan ya kan, saat panen petani itu ngapain ya kan, jangan hanya sekedar panen, waktu panen foto-foto, ada event presiden teko, menteri teko disambut, apa nyambut menteri gak apa kendeng, usir po menterine usuwi ini wae panen tok teko nek wae susah-susah ya gak temu kau panen ae ribut. Iku wis tugas ya Cak Banu. Hah? Gak ya wis tugas ya. Mari nyebut nang kene impor Maksudnya wae sing aja. Bandung ini Mas Gus. Dia datang di saat panen. Iya. Nah, waktu Susah waktu proses ya. proses Nggak usaha datang. untuk menuju panen itu dia ndak muncul. Jadi sing dipingin Cak Banu di saat susah Menterinya. dia ada, di saat panen Senang. juga ada. Mungkin ada wakil-wakil yang sudah ditunjuk sama Bukan Pak kayak Menteri. gini loh, orang berjuang gak melok perang ya kan, wae merdeka aku sih merdeka no. Berarti perlu blusuan meneh iki. Perlu blusuan meneh. Jadi iki. jelas ini loh. Aku sampai gong Jokowi teko nang Tuban wae panenan, menteri wae panenan, bareng mari panenan apa? Impor, regane anjlok. Mungkin birokrasi. Peternak juga kayak gitu, peternak Enggak, saat apa? Mungkin ya bener dari Mas Gus malu. Mungkin ono sebetulnya ono perwakilan sih. Cuma ya itu. Bagaimana perwakilan Mas? Cara kerjanya perwakilan itu seperti apa? Mungkin Kawan dewi gak paham. kita nggak Mungkin paham. tetap ono lah, nanti perwakilan tetap ono. Ya jelas ada tuh. harusnya mengawal. Setiap Jadi waktu desa itu pasti ada. kok datangnya nggak waktu tanam ya kan, waktu tanam. Sebetulnya kan harus dihandle teko iki lho Mas. Maksudnya kan wis ada kelompok tani tuh sebetulnya. Loh, Nah, enggak. kelompok tani Itu kan ya perwakilan Tekone dari lho, kok pas panen gak pas icir ngono. Pas icir kayak api sih, ngewangi icir. Oh, iya. mungkin jadwalnya pas Padat. panen. Pas panen kan meriah koyo-koyo iya.
disitulah ujian mungkin lagi sibuk. Enggak, maksudnya mungkin ya iku dia datang untuk mempromosikan bibit sing ditanam Mas, mungkin ngono. Nah, Keunggulan, iya Mas Go. Kita Nek mencontoh. panen kan ketok, otomatis teko pihak percontohan. kelompok tani kerjasama sama unit desa yang berjualan hubungannya dengan pertanian. Mungkin ngono iso juga. terus apa namanya kayak industri ya. Tuban itu menjadi lumbung tambang ya, mulai tambang dan lain-lain lah, banyak tambang. Kenapa Tuban tidak menjadi lumbung industri Dalam artian kayak Lamongan, semua perusahaan-perusahaan geser di Lamongan. Kenapa tidak ada kerjasama antar bupati dengan perusahaan-perusahaan sehingga mendirikan pabriknya di kota Tuban? Itu juga akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena kalau tambang pasti akan habis, pasti akan rusak. Nah, untuk anak cucu sudah enggak hancur. Lho sebetulnya kan koyo ning kerek lho Mas. Kan biasanya kan terus mengurangi pengangguran piro ae to sebetulnya. Lah saiki nganggur Sing mana? diutamakan kan nek pandemi iki mungkin ya Ya enggak. apa? Lha tak nganggur mana ki wong proyek wis mari. Ramene kan proyek semen tok. Nek wis dadi kan pegawene jukun tekan Gresik. Oh iya. Iya kan? diimpor kok kono. Nek gawe kuli-kuli ya tetep wong lok. Itu aja ya pesan dari kita. Cak Banu Manusia Merdeka, Cak Gofur Manusia Merdeka, Cak Kos Manusia Merdeka. Saya ingatkan warga Tuban, cari pemimpin yang visi misinya jelas tentang lingkungan, pendidikan, ekonomi, lingkungan dan lain-lain lah harus jelas. Yang kedua, jangan memilih pemimpin yang mengandalkan uang, karena semakin uang yang dikeluarkan besar maka kos politik juga besar, akan menyebabkan korupsi, ya kan? Karena gaji bupati juga sangat kecil. Ada itu tambahan lagi, Gus? Ya pada intinya ya bisa Tuban lebih baik lagi. Oke, Itu aja. ya terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya, Cak Banu Manusia Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Tuban Jaya. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Ooh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Dum